um, untuk membuat bisnis Anda maju, cuman ada 2 jalan. Just 2. Okay? 1, make yourself better. Kalau nggak bisa, kedua, hire someone better than you. Cuma 2. Kalau nggak mau ini, ya ini. Kalau nggak mau ini, ya ini. Gitu. Kalau nggak mau dua-dua, ya nggak usah bisnis. That's selesai. Hai, Bro Steven. Ya, halo Ko Denny. Wah, apa kabar Ko Denny? Luar biasa nih. Good. Bisa ngobrol bareng sama Ko Denny. Udah lama banget ya kok. Kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Thank Yes. you Ko Denny sebelumnya udah bisa kita ngobrol-ngobrol di Dream Talk kali ini. Jadi kita sebenarnya mau ngobrolin nih, membagikan inspirasi juga kepada pendengar IG Live ini. Jadi tentang hal-hal positif dan juga tentunya perjalanan Ko Denny nih sebagai entrepreneur. Dari awalnya pasti kan ada jatuh bangunnya dan juga gimana sih bisa sampai seperti sekarang ini, bahkan sekarang ini tuh udah well known banget, terutama digital marketing, udah pasti keingetnya pasti Ko Denny Santoso nih. Di mana-mana, pokoknya kalau misalnya kita ngomong digital marketer, udah pasti, wah, semuanya pasti belajar dari Ko Denny nih. Saya pun juga belajar dari Ko Denny. Jadi Amin, thank pengen you. ngobrol-ngobrol sama tips-tipsnya juga nih bagi-bagi. Siap. Nah, Ko Denny, pengen ngobrol nih kok. Kalau misalnya kan Ko Denny pasti punya prinsip di dalam kehidupan ini. Saya udah baca bukunya Ko Denny nih sebenarnya, tapi mungkin Ko Denny mungkin bisa sampaikan, kayaknya ada prinsip yang benar-benar ada tiga hal yang memang benar-benar jadi fokusnya Ko Denny, betul nggak Ko Denny? Yang mana nih? Maksudnya yang jadi goal gitu ya? Yang jadi goal? Iya, jadi goalnya Ko Denny. Saya lihat di bukunya Ko Buku Denny Dan. itu, iya, dan, iya betul, dan is better than perfect ya. Jadi mungkin bisa dibagi nggak lo? Yes. So, Yes, betul. ya, family, fitness, sama freedom. Yes, Family, saya juga fitness, ada and nih freedom. bukunya nih kok. Saya lihat ada family, fitness, dan financial freedom. Kenapa nih kok? Boleh ngobrol nggak? Kenapa goalsnya itu ada 3 ini? Dan Alright, so correction sedikit, freedomnya sebenarnya ini sebenarnya kemarin salah tulis. Aku nggak mau tulis financial freedom sih. Aku mau tulisnya adalah freedom sebenarnya. Jadi lebih ke 3F, family, fitness, and freedom gitu, correction gitu kan. Nah, kenapa 3 ini? 1, family. Aku tuh family man. Nggak suka keluyuran dan sebagainya. Aku suka di rumah gini with my family, with my wife and kids kayak gitu sih. Yang penting dekat gitu. Jadi kamar anakku sama kantorku kayak begini, so ini kantorku kayak begini. Itu cuman kayak 10 step away gitu, kayak 15 step away dari kamar anakku gitu kan. Jadi itu yang aku cari sih. Jadi kalau misalkan kemarin tuh sampai ditanyain kan, kalau misalkan harus keluar pulau gitu, kerja gitu kan, duitnya banyak nih di Kalimantan gitu, aku nggak mau. Mending lebih sedikit di sini tapi aku deket sama keluarga, karena prioritasku tuh family lebih tinggi daripada money gitu. Itu sih. Jadi menarik. Jadi sebenarnya ini itu aku urutin sebenarnya. Jadi aku urutin value. Jadi buat teman-teman di sini masih tahu ya, value kita itu apa sih sebenarnya? Hal penting apa yang ada di diri kita? Itu harus itu apa ya? Istilahnya ya, mengenali diri sendiri lah ya. Mengenali diri sendiri. Apalagi nanti kalau pacaran dan sebagainya, ngomongin value ini jadi penting banget gitu. Nah, aku tahu bahwa value nomor 1 aku adalah family. Yang penting apapun, yang penting aku disupport family gitu. Gak dapat deal bisnis tapi aku fine with family is okay gitu. Anything about family pokoknya. Itu nomor 1 gitu. Nah, fitness dalam arti fitness itu dalam bahasa Inggrisnya sendiri kan kalau diartikan kan sehat ya. Fitness gitu kan, kefitan kita gitu. Bukan harus six pack, harus apa gitu. Aku udah gak kesana lagi gitu. Jadi yang penting fit, sehat, olahraga, rutin, that's it gitu. Nah, yang ketiga adalah freedom sebenarnya. Jadi financial freedom sama time freedom. Well, time freedom artinya aku mau ngapain aja bisa. Saat ini aku juga time freedom. Mau diajak nonton gitu, ya ayo nonton gitu kan. Mau diajak apa, ya ayo gitu kan. Kalau nggak pandemi, yuk keluar negeri jalan gitu. Bisa gitu. Freedom gitu kan. Itu. Kalau financial freedom, itu konteksnya bukan angkanya sebenarnya. Tapi kalau kita pengen apa, bisa beli. Gitu. Jadi kalau misalkan aku pengen iPhone 12 keluar nih gitu, bisa beli. Gitu sih. Bukan kayak nanti ya tunggu ya gajian lagi ya gitu. So that's the thing yang aku goalku kayak begitu sih. Dan happiness-nya semua dari 3 hal itu ya berarti kok ya. Maksudnya kita bergantung benar-benar ngelihat ada value dalam kehidupan kita, dan 3 hal ini menjadi poin penting dalam kehidupannya Ko Denny ya. Nah, kalau misalnya disuruh pilih, mungkin yang pertama dari tadi family ya kayak. Family nomor 1. Important dari 3 hal ini. Kalau misalnya disuruh pilih yang jadi salah satu aja kok. Iya, family lah pasti. Pasti ya family ya. Yang kedua mungkin kok? Kedua itu agak tricky.
tapi aku rela bekerja dan nggak fitness daripada dibalik. Oke. Oke. Berarti Dan yang buat paling aku, penting ya pasti. ya berarti buat aku financial lebih penting daripada fitness. Oke. Iya. Jadi 3 hal ini menjadi fondasi awal. Memang Kode ini memang udah awal-awal udah punya value yang ini ya. 3 hal ini ya, kok. Nah, Kode ini kan sekarang ini kan udah masuk ke bisnis yang luar biasa juga nih. Ada digital marketing juga dan banyak mengedukasi juga nih. Dan pasti punya dulu awal-awal tuh punya cerita-cerita yang mungkin menarik, yang mungkin bisa dibagiin ke viewers juga dari IG Live ini. Saya tuh ngikutin loh, Kode ini maksudnya dulu pas dari awal-awal, mungkin dari fitness juga, saya pernah dapat emailnya juga dari startup bisnis waktu itu. Saya ngeliat kontennya luar biasa bagus, terus juga ada supplier.id, jadi luar biasa, ada shifting juga pastinya, tapi pasti pembelajarannya banyak banget. Mungkin ada hal menarik nggak kok yang mungkin jadi cerita menarik yang mungkin ketika dikenang sampai hari ini nih kayaknya lucu gitu, atau mungkin sesuatu yang bisa dibagikan gitu. Apa ya? Banyak hal Tentang gagalnya Kode ini lah lebih gitu. spesifik nih di sini nih. Karena banyak banget kalau kayak gitu tuh. Dalam konteks apa nih? Kalau cerita mah banyak banget ya. Mungkin Kode ini mungkin lagi mengejar sebuah impian, tapi ya mungkin ini ada satu kegagalan yang mungkin turning point kali ya kok ya. Mungkin kenapa bisa sampai seperti sekarang ini, turning point-nya tuh apa? Atau tipping point-nya kok? Oke, so sebenarnya kalau value gini, kalau ini kan value yang dikejar-kejar ya. Ini value yang saya tulis tadi ini kan adalah value-value yang saya kejar gitu, yang jadi goal gitu kan. Tapi kalau dirunut dari value dari myself, personality, value saya nomor 1 itu adalah harga diri. Oke. Jadi saya tidak mungkin menjual harga diri. It's impossible. Dilecehkan tapi dikasih duit, saya mending gak dikasih duit. Itu clear di situ. Itu nomor 1. Bahkan itu above family gitu kan. Jadi kalau misalkan bahkan kalau ada saudara melecehkan begitu, mending gak kenal habis itu. So I appreciate people and I expect the same thing, bahwa orang itu saling respect each other gitu. Nggak merendahkan gitu. That is my goal. My value gitu. Jadi kalau ada yang kayak begitu di luar sana gitu kan, itu udah literally saya mending meninggalkan mereka gitu kan. Nah, turning point waktu itu adalah ketika sama kayak yang di buku ini kan sebenarnya kan. Ketika saya diremehkan, ketika waktu itu saya nginep di rumah orang begitu, dan kayak di story di sini tuh bahwa kamar dikasih yang seadanya, dan mandi juga di tempat yang seadanya gitu-gitu. Jadi saya sampai bilang kan waktu itu ke orang tua saya, kenapa sih kita nggak nginep di hotel aja? I can pay, literally I can pay gitu, saya bisa bayar gitu kan. Nah itu yang saya nggak suka kayak begitu, dan itu turning point banget bahwa I have to be better daripada orang ini gitu. Itu sih yang jadi turning point yang pertama gitu. Nah yang kedua adalah ini sebenarnya turning point pembelajarannya ketika panic attack sih. Panic attack saya belajar jadi belajar NLP, saya belajar menguasai pikiran dan sebagainya itu di tahun 2009 ketika belajar NLP itu sih. Dan saya belajar NLP itu bukan sekali ya. Saya belajar NLP itu setiap tahun selama 9 tahun. Gitu. So I'm retaking the class gitu. Karena setiap tahun saya ikut kelas NLP, pasti saya mendapatkan hal yang berbeda, pasti. Gitu. Materinya sama, exactly the same thing, tapi saya retake 9 kali kalau nggak salah, 9 atau 10 kali saya lupa. Teman join saya ikut, ini join saya ikut, istri saya join saya ikut, adik saya join saya ikut. Always kayak begitu. Nah, itu sama siapa waktu itu? Waktu sama Mas Roni sama ya. Sama Mas Roni. Dulu sempat jadi partner saya ketika ngajar di digital marketing gitu. Iya, berarti Kode ini juga saya pernah baca juga nih ceritanya, ya dulu maksudnya benar-benar punya panic attack dan sebenarnya nggak pede untuk public speaking sebelumnya ya. Kalau public speaking ya itu 2006 saya berhasil fix itu. So I fix dan it bahkan waktu itu pernah bahasa Inggris aja waktu itu benar-benar ya benar-benar harus men-challenge diri sendiri untuk story setiap hari gitu ya kok ya. Iya. Ya, itu di 2017 malah. Iya. Oke, berarti sebenarnya punya tantangan tersendiri, walaupun mungkin Kode ini udah sampai 2017 ada public speaking, benar-benar ada ketakutan, mungkin ada hambatan juga, tapi Kode ini malah justru melewati hambatan itu ya, Bu ya. Yes. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi kayak ini aku belum bisa nih, aku belum lewat nih di sini nih. Jadi aku harus fokus untuk beat this gitu. Ketika di 2012, 2013 belajar Facebook Ads gitu kan. Bisa sih dapat omset ya $2.000, $4.000, $3.000 gitu, pernah itu di tahun 2012 sampai 13-an, zaman-zaman ClickBank dulu sih.
which is udah lumayan sih, kayak pernah sehari segitu gitu kan udah lumayan gitu. Tapi saya belum pernah main di Facebook sampai miliaran itu waktu itu gitu kan. And finally di 2016 saya bisa gitu. Saya ngambil mentoring ke sana kemari, akhirnya bisa gitu di luar negeri kan. Akhirnya bisa tembus miliaran gitu. Dan So pernah benar-benar juga kayak jual. apa sih yang menjadi challenge gitu. Kalau teman-teman di sini kayak aku nggak bisa jualan terus give up. Ya terserah sih. Kalau saya nggak bisa apa, saya gini, perlu nggak dikejar? Kalau saya nggak bisa masak, perlu nggak saya ngejar belajar masak? Kayaknya nggak perlu juga sih. Kita aja nih ngobrol-ngobrol. Bosan ya, Gojek mulu ya. Kita hire chef aja kali ya. Iya, betul sih. Jadi ya sekarang ini memang kita harus punya goals-nya juga, apalagi di masa pandemi ini, walaupun ya mungkin ada situasi yang mungkin ada sebagian orang yang mungkin susah nih atau mungkin lagi kondisi seperti ini, tapi ya kita harus pikir kita punya goals juga ya di dalam kehidupan ini dan kita harus kejar juga walaupun apapun hambatan dan rintangan ya gue ya. Kurang lebih gitu sih. Iya. Kurang lebih gitu sih. Aku nggak suka gini. Maksudnya kayak kalau ada yang bilang kayak, Dan lu teori doang dan sebagainya begitu kan. Itu bener-bener di luar value saya malah justru itu. Literally di luar value saya karena I have to prove it man before I teach someone. Iya. Gitu. Itu nggak mungkin miss karena itu conflict of interest di dalam diri saya. Kalau saya bisa ngajarin tapi nggak pernah praktekin. Itu bener-bener kayak no way man. Bahkan waktu international dropshipping dulu, saya bilang ke tim saya, oke, kita bikin course. Tapi sebelum kita bikin course, kita harus pernah menemukan lebih dari 2 winning product yang artinya adalah ketika winning product itu harus menghasilkan lebih dari 1 miliar. Itu baru disebut winning product. Kalau cuma laku doang 10 juta itu bukan winning product. Kita ngomongnya kayak gitu kemarin sama tim saya. Jadi ketika kita berhasil 3 kali winning product, itu sampai bener-bener kayak miliaran begitu, baru saya sama tim saya udah, oke, let's do this. Kita create course-nya karena kita udah bisa nih, gitu. 1 itu lucky enough lah, 2 ya kebetulan laki lah, 3 tuh baru lu bisa ngulangin 3 kali gitu kan. Gitu sih, itu prinsip soalnya. Betul. Setuju sih kok. Jadi bahkan saya lihat juga, misalnya kalau Denny kan juga dari digital marketing pun pernah bisa closing apartemen juga ya kok ya. Dari 1 malam bisa closing apartemen juga ya. Hampir 10 Luar miliar. biasa nih. Yes. 10 miliar ya, 1 hari Hampir. bisa closing nih. Nah, mungkin bisa bagi tipsnya kok. Kenapa sih kita harus, sekarang kita tahu lah pasti kita harus dengan era yang sekarang udah era digital. Nah, tapi yang buat teman-teman atau mungkin yang nonton video ini tuh bingung nih, maksudnya mau di digital, pertama produknya apa, marketnya seperti apa. Nah, jadi kok Denny bisa bagi tips nggak kok? Well, jadi sebenarnya gini sih buat teman-teman ini ya. Anda mesti tahu dulu sih diri Anda gitu. Apa ya istilahnya ya? Anda tuh sukanya apa sih sebenarnya? Itu dulu gitu. Kebanyakan orang terlalu kayak randomly aja lihat sana pengen itu, lihat sana pengen itu. Oh, itu buka kafe, gue ikutin dan sebagainya gitu. Kalau saya ngomong dari sisi vibes atau vibration or whatever kayak gitu, lu orang kebanyakan vibe sampah. Vibe sampah itu bukan berarti gimana ya. Vibe sampah tuh gini loh. Diri kita apa ya? Ini aku ngomong quantum science nih. Is it okay? Gak apa-apa ya. Aku ngomong quantum science ya. Nggak apa-apa. Pikiran kita tuh kan energi gitu kan. Ada vibration dan sebagainya gitu kan. Bahkan kalau dipasangin alat aja bisa kedetek. So it exists gitu. Itu ada gitu kan. Nah, kita yang tidak biasa mengendalikan pikiran kita, ketika banyak vibrasi lewat, maka kita akan meng-catch vibration itu. Makanya ketika kita disuruh meditate begitu, otak kita tuh lompat ke sana kemari. Why? Karena kita nggak pernah ngelatih otak kita. Jadi begitu ada vibes A, itu kayak begini, vibes B gitu. Kita kesini gitu. Jadi ketika kita mau bisnis juga, itu akan kayak begitu, nggak fokus akhirnya. Ini diambil, itu diambil, ditawarin MLM diambil juga, tawarin properti diambil juga gitu. Itu yang terjadi. Nah, itu harus dirapiin dulu. What do you want? Tadi pagi saya ngebaca satu orang co-foundernya Udemy. Begitu dia keluar dari Udemy, dia literally nggak mau urusan bisnis, nggak mau networking, nggak mau ngapa-ngapain selama 12 bulan. 18 bulan atau 12 bulan gitu, saya baca gitu kan. Jadi dia kemana-mana, dia menikmati freedomnya dia, jadi dia meditate, menemukan dirinya sendiri, kayak gitu, ngeliatin ini gitu kan. Akhirnya dia dapat gitu, tapi dia cut dulu. Dia nggak mau dia bilang gini, saya tidak mau terikat dengan what's next after Udemy. Udemy gede banget loh. Habis itu, kan biasa orang begitu exit, oke, gua mau invest something nih, gua mau invest ini nih, gua mau ini nih gitu. No, dia bilang, aku mau setahun free dulu, supaya aku bisa clear semuanya, tenang, habis itu ngelihat banyak hal,
kebuka wawasanku, dan aku bisa memutuskan dengan tenang, gitu. Tanpa harus kayak, lu abis ini ngapain? Masa nganggur? Kayak gitu-gitu. So, for you guys, I think, kalau saya nanya, what is your passion? Dan Anda belum ketemu, bayangin, lu 20 tahun, 30 tahun umur gak nemu passion, itu kan kebangetan ya? butuh berapa lama lagi untuk nemuin passion, coba? Kadang-kadang bukan nggak nemu, nggak tahu caranya nyarinya. Lah kan masalah kalau kayak gitu. Sekarang saya nanya balik kalau ngomongin passion kayak begitu. Makanan apa yang Anda suka nih teman-teman? Misalkan Anda nyebutin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, whatever, serah gitu kan. Cara nemunya gimana pertama kali? Simple kan? Dicoba. Makan itu dicoba, semuanya dicoba. Selama Anda belum tahu yang mana, ya dicoba. Apakah saya tahu-tahu lahir habis itu kuliah selesai, gua mau jadi digital marketing? Enggak juga loh. Saya lulus kuliah di 2000 tahun 2000. Udah 1 dekade yang lalu saya lulus kuliah. Dan nggak langsung digital marketing, men. Di fitness saya. Kenapa di fitness? Bukan karena suka di fitness juga, bukan. Tapi karena saya nge-gym, kemudian saya terlibat di situ, industrinya ngerti, terus tahu-tahu jualan suplemen, terus tahu-tahu meledak, booming. Trennya lagi naik, eranya lagi naik. Ya udah, habis itu jalan gitu kan. Tapi begitu saya di 2007, saya udah literally freedom banget. Saya udah di rumah kayak sekarang begini itu sejak 2007 gitu. Iya. Jadi udah 13 tahun. Terus saya lagi nyari kayak apa ya, cari duit di internet. Apa ya? Mikir lagi kan kayak apa ya gitu. Saya Google, ketemunya adalah waktu itu trading saham dan digital marketing. Akhirnya jalan dua-dua saya. Kan itu peluang. Saya nggak tahu mana yang akan works. So, saya ambil dua-dua karena balik lagi untuk tahu makanan itu enak atau enggak gimana caranya. Ya dicipin semua gitu kan. Coba oh enak, coba oh gua nggak doyan kan gitu. Akhirnya aku pelajarin dua-dua. Tepat 2008 Indonesia crash, duitnya habis. Bukan duitku habis ya, duit yang dialokasikan untuk main saham habis. Gitu. Ya jadi habis itu ya udah fokus ke digital marketing. Itu juga nyari macam-macam. SEO lah, PPC lah, Google AdWords ya, habis itu bikin landing page, bikin funnel, bikin a lot of things gitu, nyobain semuanya. Dan akhirnya ketemunya di list building. Mau pakai apapun ternyata list building itu kuncinya. Mau pakai SEO, tetap bikin list building. Mau pakai iklan organik, mau pakai iklan berbayar, tetap ujungnya list building gitu. Akhirnya saya mendalami list building sejak 2008. Sejak 2008 saya udah building list gitu. Jadi kalau saya ada nanya, building list ini baru ya gitu-gitu. Enggak, saya sudah ngelakuin 12 tahun, teman-teman. So that's my experience with list building gitu. So itu kerangkanya dari awal kayak begitu. Saya bahkan udah masuk list buildingnya Kode ini nih, udah lama nih. Karena lihat dari kontennya emang yang bagus, luar biasa. Akhirnya subscribe juga waktu itu dari email, dan akhirnya dapat konten-konten yang berkala, dan akhirnya juga kenal dengan secara langsung sama Kode ini, bisa ngobrol juga, dan banyak belajar juga. Dan saya udah benar-benar merasakan juga, terbukti juga dari apa yang diajarin Kode ini, ya memang benar-benar works di situ. Jadi list building ini menurut saya sih ya, benar-benar kalau teman-teman nanti juga kita akan ngobrol juga tentang list building. Jadi list building ini menarik ya kalau Denny ya. Maksudnya kita sebenarnya mungkin ada teman-teman yang mungkin nanya list building seperti apa. Itu gimana kok? Mungkin bisa dijelasin sedikit singkat, mungkin ada beberapa yang mungkin belum terlalu nangkap list building seperti apa. Jadi list building ya buat teman-teman ya. List building itu kan sebenarnya cuman gimana sih caranya kita mengumpulkan prospek Anda gitu kan ke dalam tangan Anda, ke tangan Anda, database Anda gitu. Jadi mau ngumpulin email, WhatsApp, Telegram dan sebagainya itu disebut list building. Zaman dulu Anda jualan lewat BBM, BlackBerry tahun 2012 gitu. Ngumpulin pin BBM kan, pinmu berapa gitu. Terus kalau misalkan nanya harga nggak beli-beli, kita ping gitu. Ingat kan zaman dulu kan. Nah, kayak gitu. Betul. Nah, itu bagian dari list building sebenarnya. Jadi ngumpulin. Even kalau Anda di telepon bank, Pak mau nawarin gitu kan, itu list building juga. Jadi even bank aja ngelakuin list building. Cuma caranya dia pakai cold calling. Kita ngajarinnya nggak kayak gitu sih. Kita ngajarinnya different. Tapi intinya adalah semua bisnis juga ngelakuin list building. Kalau sekarang Anda jualan di marketplace gitu, Anda akan nabrak kalau nggak punya list building. Nabrak dalam arti adalah Anda nggak bisa memaksimalkan omset Anda. Karena bayangin aja, orang yang sudah beli, itu kan sayang kan kalau nggak dikontak lagi. Kalau Anda punya database ribuan customer, kemudian Anda kontak lagi, ya itu namanya list building. Gitu. Cuman kan metodenya kayak gimana, kan nggak semua orang langsung ngerti gitu kan. Makanya di buku ini tuh cuma ngasih flow-nya. Kalau mau bikin list itu urutannya kayak gimana sih? Cara mikirnya kayak gimana sih? Se-basic itu sebenarnya. Jadi apapun bisnis Anda mau jualan di marketplace kah, Anda mau jualan di Instagram,
everything is about list building pasti. Jadi kita ngajarin ada frameworknya juga di sini kan, kayak begini gitu. Oke, iya. Ya. Funnelingnya So, juga itu seperti apa ya? Customer journey-nya juga seperti apa? Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang nonton IG Live ini juga, saya bulan kemarin dikirimin juga sama kode ini. Jadi, sorry, yang ini list building. Saya baca bukunya juga, jadi benar-benar menjelaskan juga bagaimana step by step. Jadi bukan cuma yang memang yang harus udah advance ya. Jadi memang benar-benar yang mau memulai bisnis digital, pasti kita harus mengumpulkan tadi list-list prospek juga. Nah, di sini dijelaskan semuanya di dalam buku ini. Nanti bisa juga pesen juga langsung ya kok ya. Nanti kita juga bisa ngobrol juga cerita-cerita juga tentang kenapa sih pentingnya list building di dalam setiap bisnis digital gitu. Dan kalau misalnya saya lihat di list building ini juga banyak list building banyak apa namanya ya, cerita-cerita juga dari kode ini juga yang udah dilakukan juga nih pas lagi memulai awalnya dari di fitness, terus juga masuk ke apa namanya supply.id, jadi semuanya dikumpulin list dan bahkan itu menjadi sebuah cerita juga. Jadi buat teman-teman semua mungkin nanti bisa baca juga sih gitu. Ya. Nah, kok kita lanjut dulu nih kok. Kalau misalnya kita nih saat ini kita kan kalau ketika kita mau memulai bisnis itu kan pasti perlu namanya sebuah konsistensi. Karena pasti ya namanya bisnis itu kan pasti naik turun, ada semangat, ada yang enggak dan lain-lain. Dan kadang-kadang kita memulai aja udah semangat, tiba-tiba besoknya mungkin turun dan lain-lain. Dan saya benar-benar pengen kutip dari kode ini punya quotes, dan is better than perfect. Nah itu gimana sih cara, pengen nanya juga gimana dari kode ini, gimana sih cara bisa menjadi konsistensi dan bisa menjadi sebuah kebiasaan, dan tipsnya dari kode ini sendiri. Konsistensi apa nih? Bikin konten maksudnya? Ya, kalau dari kode ini bikin konten, terus mungkin bisa tetap ya mengedukasi, jadi gini selalu disiplin dan balik lagi sih, motivasi teman-teman di sini tuh apa? Motivasi kan cuma dua ya, mau menuju ke sesuatu atau menghindari sesuatu gitu kan. Jadi pain atau gain gitu aja, mau gain atau mau pain gitu aja kan. Jadi kalau misalkan dikejar anjing ya mau lari, pasti lari gitu aja. Motivasinya adalah takut kegigit gitu aja kan. Jadi motivasi itu adalah ada toward pleasure atau avoiding pain gitu. Nah itu harus ketemu nih teman-teman semua nih. Ya. Nah buat saya, motivasi saya, maksudnya personal saya itu adalah ngejar ini pleasure, goal, impian itu. Kalau pain saya nggak terlalu gimana-gimana, tapi saya pasang sih karena saya udah ngerti caranya ya. Saya pasang si pain saya adalah umur terus nambah di kepala saya. Jadi kalau saya nggak gerak gitu, umur saya gerak terus, nggak bisa ngerem. Orang tua saya juga umurnya nambah terus tuh, ya kan. Jadi itu jadi pain yang terus membuat kita maju gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di sini mau gerak itu kan harus ada motornya nih. Nah, motornya ini harus diinstal di kepala kita, gitu. Jadi pain dan gain-nya tadi mesti didesain. Apa yang menjadi gain Anda, yang kalau Anda mikir itu gerak. Dan apa pain Anda, yang Anda kalau mikir itu gerak. Kalau Anda mikir pain-nya adalah kalau nggak kerja nggak bisa makan, maka begitu Anda bisa makan, Anda nggak kerja. That's the problem. Jadi, pain-nya short term. Makanya saya install pain saya adalah umur terus jalan. Itu nggak short term, itu selama saya hidup pain-nya jalan terus gitu. Ya, jadi dua arah nih, di belakang didorong, di depan nah kita menuju ke sana gitu. Jadi dua arah. Kalau sudah ngerti strateginya kayak begitu. Nah, kemudian mimpinya mesti clear. Nah, problemnya adalah teman-teman di sini mimpinya nggak jelas gitu kan. Time freedom, financial freedom gitu kan nggak jelas itu. Teman-teman bilang, "Saya pengennya adalah time freedom." Habis itu di PHK gitu. Ya syukurin kan terkabul tuh. Di PHK kan time freedom tuh, pengangguran kan. Nggak jelas soalnya gitu. Iya. Harus clear ya benar-benar seperti apa gitu ya. Saya bayangin time freedom yang kapan gitu. Kapan kapan juga kalau saya pakai kapan juga sih. So for example kayak mimpi saya misalkan di Travelio saya nggak ngambil ini ya, belum ngambil gaji dan sebagainya ya, saya nggak dapat income dari Travelio misalkan. So I built this gitu. Nah, kalau dilihat ke depannya di kepala saya mikirnya adalah wah, ini platform kalau bisa dipakai di Indonesia, habis itu bisa ke internasional. Ini kan keren banget ya, belum ada loh platform Indonesia yang ke luar negeri global begitu. Gojek aja baru kayak beberapa negara doang gitu kan, dan itu pun Gojek gitu, bukan platform kayak begini. So in my dream adalah I wanna build this. Selama saya masih hidup ini I wanna build this gitu, jadi big gitu. So saya bukan cuma hidup terus habis itu menjalankan sehari-hari that's it gitu aja gitu, boring deh. Kayak sekuat gitu, apa bedanya sama orang lain. Apalagi kode ini udah mencapai itu, maksudnya kalau misalnya tadi 3 bagian itu udah dicapai, tapi ini kayaknya ada satu yang motivation lebih ya untuk yang di value ini ya. Karena kalau misalkan cuma nyari duit doang, begitu dapat duit terus mau ngapain coba? Lama-lama boring. Iya kan? Yes.
karena lifestyle saya di rumah kayak begini, saya nggak butuh beli pesawat dan sebagainya begitu. I don't need that, man. Saya nggak suka gitu. Mobil pun, saya punya mobil sport, saya jual gitu, karena nggak bisa bawa anak sekarang. Nggak cukup 2 seat doang gitu. Dulu sih beli, ini lah, kalau umur 30-an beli itu wajar lah ya. Achievement gitu kan, kayak saya kerja mati-matian beli gitu, yang it's banyak okay kita lah. lah ya gitu ya. Iya, it's rewarding gitu kan. Kalau sekarang saya lebih pengen beli PlayStation daripada beli sport car. PO di PS5 nih, di rumah, gitu. langsung PO ya. PS5 lagi muncul tuh. Iya, betul. Sudah ada langsung. sudah ada SNI dan ISO-nya kan, sudah nanya istri dan istri sudah oke. Iya. So, ya, jadi kayak gitu sih, betul ya. Motivasinya harus udah tahu juga dan find your why juga. Kenapa gitu juga kita harus melakukan itu. I think salah satu yang bisa saya berikan ke teman-teman juga adalah gini, ketika Anda menulis, Anda memiliki sebuah mimpi, tulis, itu ada dream planner tuh, tulis dreamnya apa, oke, harus spesifik. Kedua adalah feel it, rasain. Nah, rasa harus muncul. Kalau itu nggak ada rasanya, pantesan kamu nggak termotivasi, gitu. Nah, ketika nulis pun, itu mesti clear. Clear itu kayak gimana, Den? Clear itu gini, kalau misalnya Anda berdoa ke Tuhan, minta sesuatu, Anda tulis begitu, kalau dibalik, misalnya anak Anda minta itu ke Anda, ngabulinya gimana? Jadi kayak misalkan, literally kayak, Tuhan saya mau time freedom gitu. Kalau ada orang, anak Anda minta ke Anda, Pak, saya mau time freedom, Anda ngabulinya gimana? Kalau Anda bingung, berarti nggak jelas doanya. Gitu. Ya kan? Kemarin Anda bilang kan, saya mau kipas-kipas aja dapat duit. Ya udah jadi tukang sate kan? Iya, betul. Literally gitu. Betul, makanya di Dream Planner juga kita ajarin juga ada namanya Law of Attraction, dan itu memang udah juga dikenal juga di The Secret ya, maksudnya ya kita benar-benar harus merasakan feel it juga, dan memang alam semesta juga akan bantu kita di situ. Iya. Ya, jadi gini, nulis mimpi Anda, Dream Planner kan, Anda nulis, begitu Anda tulis, bukan diketik ya, jadi nggak boleh diketik teman-teman, harus ditulis. Karena ini wiring ke saraf, ke otak gitu, kalau diketik beda. Jadi harus ditulis, dan nulisan itu kayak seal the deal dengan Tuhan. Bahwa gua fokus nih sama ini, itu deal sama Tuhan tuh nulis gitu. Tapi untuk mendatangkan itu bukan dengan tulisan, tapi dengan feel it gitu. Nanti yang menarik begini, nanti Anda akan tahu begitu Anda nulis, suddenly Anda bisa merasa takut. Coba tulis sekarang omset yang dimauin, tulis deh. Habis itu baca ulang, terus lihat lagi, kenapa kok segitu? Kenapa kok nggak 10 kalinya nulisnya? Cuma nulis mimpi loh, kenapa takut? Nah, Anda cek habis itu. Misalkan Anda nulis omset 100 juta. Anda lihat lagi. Kenapa ya 100 juta ya? Kenapa nggak 1 miliar aja? Kenapa nggak 10 miliar aja? Begitu itu dikenalin, angka 1 miliar kenalin, Anda akan ngerasa something. Bisa happy, bisa takut. Pertanyaannya adalah, kenapa takut? Why? Gitu. Nah, itu Anda cari root cause-nya habis itu. Kita cari ke belakang tuh. Apa kejadian di hidup Anda yang membuat Anda takut nulis 1 miliar? Kalau nulis aja takut, nggak bakal jadi tuh bisnis 1 miliar. Ketemu angkanya aja ditulis di kertasnya takut kok, apalagi beneran. Gitu. Betul. Ya, jadinya memang ini ya, memang selain kita tulis, kita harus feel it, dan juga ya kita setelah itu buat perencanaan ya, break it down juga di situ. Habis setelah udah tahu, udah feel it, itu kita break it down. Bahkan kita ya harus, ya kalau misalnya kita udah punya impian itu, bahkan kita harus bisa ditempel di tiap hari di satu tempat yang mungkin kita akan lihat tiap hari, dan kita fokus di situ. Kelihatannya kita merasakan jadi... Aku nggak mau begitu sih. Apparently ada flow-nya di strategi itu kemarin itu. Jadi aku punya beberapa doa gitu. Aku tulis gitu. Aku tulis A, B, dan C. Kemudian setelah aku tulis, aku doa begitu. Yang aku fokusin itu nggak datang. Yang aku nggak fokusin itu yang datang. Begitu datang, aku pindah fokus kan ke sini kan. Yang ini datang. Jadi kan menarik juga ya. Apa ini kok begini ya? Kenapa yang saya fokusin datangnya telat? Jadi yang saya ignore itu datang duluan. Habis itu begitu datang kan saya ngurusin ini, belok ke sini kan. Yang ini datang. Why kayak begini? Ternyata ada sainsnya juga. Kalau di law of attraction itu namanya pasrah. Jadi feel-nya itu harus pasrah ke Tuhan. Jadi gratitude, pasrah dan sebagainya. Kalau Anda fokusin dan Anda ngerasa nggak datang-datang, itu namanya nggak pasrah. Ngarep. Itu yang bikin kalau PDKT sama cewek ngarep itu malah sakit.
Ya kan? Kalau pasrah atau Betul. cewek mendekat kan suka ya. Tapi kalau ngarep di Iya, telepon iya. nggak bisa, ini nggak diangkat kan malah sakit. Vibrasinya beda, Iya. teman-teman. Bukan cuma teori itu, feel-nya rasanya beda. Gitu. Iya, iya. Jadi Betul. ditulis oke, didoain oke. Didoain tiap hari Yes. juga boleh. Tapi saya nggak mau ditulis terus saya lihat terus-terusan tuh saya nggak mau. Karena nanti jadi ngarep Oke. Oke. gitu. Bahkan Saya nggak mau. ngomongin pasangan tadi, Kode ini pun dapat pasangan itu dari digital loh. Kalau misalnya buat teman-teman tahu juga dari Twitter ya, Yes. kok ya. Dari Twitter. Bisa ini ya. Semuanya yang memang digital itu udah kayak Kode ini udah wah dapat pasangan, dapat dari bisnis juga. Kayaknya lengkap nih di digital tuh. Udah benar-benar melekat gitu ya. Pasangan Yes. dari digital. Jadi dulu udah dari Twitter, terus juga sekarang ini kan eranya juga sosial media juga berkembang terus ya, kok ya. Jadi kan tadi ada ngomongin Tribelio juga ya, maksudnya kenapa kita ada dari Instagram sekarang, terus juga sekarang ada mulai di TikTok, ada YouTube, dan algoritmanya banyak berubah gitu. Nah mungkin Yes. Kode ini mungkin mau share juga Tribelio itu sebuah platform seperti apa mungkin ke teman viewers juga, jadi bisa apa yang bisa membedakan dibandingin sosial media yang mungkin yang ada seperti sekarang ini. Oke, sebentar. Saya mau kasih lihat aja biar teman-teman tuh paham gitu ya. Simpelnya aja nih. Saya balik kamera, teman-teman perhatikan ya. Saya balik kamera. Nah, jadi sebenarnya begini loh teman-teman. Saya beranjak bahwa bisnis itu harus punya database. Dan saya beranjak dari pengguna email marketing zaman dulu. Jadi tahun 2008 saya belajarnya email marketing. Kalau email marketing ada Mailchimp, di Indonesia ada kirim email dan sebagainya. Saya beranjak dari sini. Ini itu email database. Oke, email database. Tidak memiliki commerce. Commerce itu toko online. Nggak ada toko online di dalam email, ya kan? Dan di sini ini komunitas. Yes and no. Nggak ada komunitasnya juga karena sesama member tidak saling kenal. Itu kalau di ini. Nah, kemudian saya melihat evolusi. Orang jualan itu sekarang pakai toko kayak begini, pakai marketplace. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, begini. Ini marketplace, tempat barang transaksi di sini. Tapi komunitas itu terjadinya di sini. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Telegram, gitu kan. Nah, kemudian saya berusaha begini. Dari sini, kalau ditambahin ini, transformasi ke sini, jadilah Tribelio. Jadi Tribelio sebenarnya gabungannya commerce dengan community, kemudian punya database. Kaskus itu nggak punya database, that's the problem. Jadi kalau saya nulis di sini, Anda punya komunitas di Kaskus, ada FJB-nya, tapi database-nya bukan milik kita, that's the problem. Gitu. Jadi Kaskus sama Facebook sekarang malah semakin mirip sebenarnya. Ya ada commerce-nya juga, tapi tidak integrated lah kalau saya bilang. Gitu. Jadi Tribelio itu something yang different. Ini masih mau saya utak-atik lagi sih, karena kita nggak sama dengan Kaskus. Kaskus tidak memiliki database. Anda punya komunitas di Kaskus, Anda tidak bisa download atau tidak bisa punya database-nya. There is the difference. Kalau di Tribelio kita bisa. Jadi bayangin aja ya, kita berusaha dari sini ke sini, sambil dua ini menggabung gitu. Jadi gitu. Itu Tribelio kayak begitu. Mindset-nya. Jadi bayangin aja, barang ini kawin sama barang ini, jadilah Tribelio gitu. Oke. Di marketplace sendiri pun kita juga nggak bisa dapat database ya, kok ya? Maksudnya Nggak bisa. ya semua database Nggak bisa. udah di Dan marketplace ya. marketplace ini kan commerce-nya yes, tapi community-nya no, dia nggak punya komunitas. Sekarang aja baru berusaha masuk ke community gitu kan. Tapi kalau kita, desain kita adalah community based commerce. Jadi makanya kita nyebutnya adalah tribe commerce. Tribe itu komunitas kan. Dari DNA-nya kita desain community yang bisa transaksi gitu. Kalau ini kan transaksi doang, baru ditambah-tambahin bisa follow dan itu belakangan. Tapi tetap bukan komunitas. Orang tidak datang ke Shopee atau ke Tokopedia untuk berkomunitas. Gitu jawabannya. Yes. Ya kan? Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Sekali lagi, tapi dibalik, orang tidak datang ke Telegram atau WA untuk mencari produk. Karena ini bukan commerce, DNA-nya. Nah, kita nanti menggabungkan dua-dua. Gitu. Oke. Ini juga sekaligus menjawab juga kali ya, kok ya. Tadi ada yang nanya gimana cara kita lepas dari perang harga nih. Ya, mungkin ini juga bisa solusi juga ya, karena di marketplace kan semua kita lihat cari ini ya, udah pasti ada yang harga termurah dan lain-lain gitu ya. Gini, perang harga harga terjadi di sini. Perang harganya terjadi di sini. Di sini tidak ada perang harga, di sini tidak ada perang harga. Maka kenapa saya menggabungkan ini? Karena saya mau melawan yang ada perang harga di sini. Gitu. Konsepnya seperti itu.
Oke. Nah, teman-teman kalau lihat kayak gini sekarang lebih clear ya, lebih jelas ya. Kita tuh mau kemana sih mainnya sebenarnya? Gitu. Anda ingat teman-teman waktu zamannya BlackBerry tahun 2012 gitu. Nggak ada perang harga. Ya kan? Nggak ada perang harga. Mau dibandingin di mana? Nggak ada. Kan punya kita masing-masing. Ya kan? Orang join ke pin kita ya join masing-masing. Nggak ada perang harga gitu. Itu sih. Oke. Ya, jadi Tribelio ini memang lebih ke arah ya terutama untuk bisa jadi community base juga ya. Untuk Yes. kita bisa saling berinteraksi juga di sana, jadi kita pun bisa membangun hubungan juga Yes. terhadap yang mungkin kita udah punya customer, kita udah punya ya pelanggan yang setia juga, kita malah bisa berkomunikasi di sana dan kita bisa upselling juga mungkin produk-produk kita lainnya nantinya ke depan. Bisa, justru itu gunanya. Ya. Karena kalau di dalam marketplace, Anda nggak bisa upsell. Yes. Gimana caranya upsell? Orang transaksi selesai keluar kok. Nggak bisa page berikutnya, di email lagi dan sebagainya, urut begitu, nggak bisa. Memang tidak didesain untuk itu. Oke. Jadi nanti kita punya gini, kita punya gerakan, kan kalau misalkan di buku ini kan kita punya gerakan namanya lawan perang harga nih. Gitu kan, dengan Tribelio gitu. Kita masih develop sih sebenarnya. Tribelio ini masih baru banget lah. Tokopedia aja udah 10 tahun. Ya kan, Tribelio baru setahun gitu. Masih kita renovasi sana sini lah. Tapi intinya gini sih. Kita mau bikin komunitas kita di Tribelio. Orang yang believe Tribelio adalah orang yang believe bahwa kita harus bikin komunitas dan lepas dari perang harga karena kita bisa memberikan value terbaik buat audiens kita. Ada orang yang percaya dengan marketplace dan yang penting kan jualan dan ya terserah, I don't care. Komunitas saya adalah orang yang peduli dengan marketnya. Kita serve the market, kita educate the market. Kayak kita live begini, I care about you guys, teman-teman semua di sini. Kenapa saya share kayak begini? Kenapa saya mau menerima undangan Steven untuk live kayak begini? Because I wanna share things gitu. Nah, saya mau believe ini nih. Itu sih ide saya di sini sih. Jadi nanti kita akan punya komunitas eksklusif di mana ya kita believe bahwa kita bisa serve our audience better untuk memerangi perang harga gitu. So that's the idea. Oke. Kalau boleh tahu kok Denny kan juga dulu kan sempat mungkin kayak apa ya, pernah punya kayak startup juga di bidang digital dan kayaknya nih di Tribelio ini juga salah satu motivasi berlebih juga kenapa mau besarin di Tribelio ini ya Pak ya? Startup digital punya banyak dulu, ada sex reps lah, ada beauty plan, ada storygraph, ada apa lagi ya? Storygraph itu by the way itu kayak IG story loh. I built that in 2013 I think. Belum ada Snapchat, cuman nggak ngerti eksekusi dengan benar. Jadi kacau deh. Tapi idenya adalah IG story, makanya namanya storygraph. Gitu. Iya. Ya, tapi itu sekarang nggak jelas. So I don't believe mulai aja dulu. Saya sudah mulai aja dulu bolak-balik yang habis miliaran. That's the problem. Iya, benar. Nggak perlu yang maksudnya ya kita nggak perlu cari ide yang terbaik, nggak perlu cari ide yang untuk memulai ya maksudnya, tapi lebih penting adalah ya udah kita coba sekaligus ya kita tahu jadinya belajar juga dari pengalaman juga di situ ya. Artinya pengalaman dan mentor itu penting banget sih. Betul. Ya, mentor itu very very crucial sih. Yes. Iya. Menarik nih kok kalau misalnya ngomongin digital, kita nih udah pasti nilainya luar biasa banget. Arahnya udah global juga, udah bukan ke lokal lagi. Nah, tadi juga ada yang nanya nih kok. Ya. Mungkin ini saya bacain juga nih pertanyaan. Gimana pendapatnya Ko Denny keluar dari quarter life crisis di masa pandemi? Kalau misalnya Ko Denny sendiri, udah terjawab kali ya tadi ya? Atau mungkin saya nggak ngeliat itu krisis ya. Pandemi, I don't care. I mean, itu gini loh. Semua orang kena pandemi hari ini. Lagi. Ya, kecuali Anda tinggal di Mars. Hari ini semua kena pandemi. Iya kan? Betul. Jadi, I don't focus on pandemi, man. I focus on what I can do. Gitu aja. Bisa ngapain sih selama pandemi ini? Udah, gitu aja. Dan kalau nggak ngerti, ini nih. Untuk membuat bisnis Anda maju, cuman ada 2 jalan. Just 2. Okay? 1, make yourself better. Kalau nggak bisa, kedua, hire someone better than you. Cuma 2. Kalau nggak mau ini, ya ini. Kalau nggak mau ini, ya ini. Gitu. Kalau nggak mau dua-dua, ya nggak usah bisnis. Selesai. Clear kan? Kapasitas kita juga ya, kita harus memperbesar kapasitas kita juga ya. Kita belajar, baca buku, nonton video. Ya, nggak mau lah, males lah. Gitu kan. Ya udah, hire aja gitu kan. Nggak mau hire, ya udah nggak usah bisnis gitu kan. Lu memang nggak niat.
Ya, balik lagi ke kantor ya. Ya, berarti memang ya kok ya, maksudnya kalau misalnya kita ngomong sekarang ini, ya banyak profit juga banyakan dari area digital dan sekarang ini juga mungkin restoran yang mungkin sekarang ini dulunya offline juga sekarang udah benar-benar mau masuk semuanya, maksudnya udah mulai ya mainnya digital, bahkan ya saya lihat juga di toko buku juga jualannya udah kirim buku lewat digital juga, toko buku Yes. terbesar di Indonesia juga udah melayani online dan mereka nganterin juga secara free gitu. Jadi semuanya tuh udah masuk ke area digital. Nah pertanyaannya kok Denny waktu itu bisa berpikir digital ini ya mulainya waktu itu dari mana sih bisa langsung teng gitu. Maksudnya oke, digital marketer atau mungkin benar-benar dalamin ini tuh tahu mulainya waktu itu dari mana? Passion, karena saya suka in term of skill, saya kan belajarnya 2007. Tapi di 2007 personal branding saya bukan di digital marketing, personal branding saya itu di fitness sampai di 2013 I stop it 2013. Karena di tahun 2013 itu udah kayak mau jadi branding di sini mau kemana gitu ujungnya. Gak jelas gitu kan, buat saya gak jelas sih, kayak this is not even my passion. Saya ngelakuin personal branding di situ karena saya jadi face of the company. Gitu. Karena saya yang di depan yang cerita, yang jualan dan sebagainya. So saya harus muncul gitu. But it's not my passion untuk kesehatan gitu-gitu sih. Nah, dari situ baru saya mikir, nggak bener nih kalau kayak begini nih. Saya pengen digital marketing deh. So I built my personal branding around digital marketing since 2013. Itu diseriusin. Mulai di situ diseriusinnya gitu. Ya udah sampai sekarang. Berarti dari nol juga kayak shifting dari fitness ke ini benar-benar dari nol, benar-benar. Iya, undangan masuk itu semua tentang diet, tentang fat loss gitu. Saya kan banyak undangan tuh masuk TV, masuk koran, majalah, radio gitu, tapi tentang fat loss. Cuman kan, iya, it's not my passion gitu. Jadi kayak, oke, habis itu saya stop semua. Saya nggak mau muncul di satupun yang topiknya tentang fitness. Gitu sih. Yang fitness, yang makan, yang diet, yang fat loss gitu. Saya pernah masuk Dr. Oz, Night Show with Sony Tulung, gitu-gitu masuk semua. Apalagi keluarga hafal sih, B-Channel lah, Net TV pernah nggak ya? Lupa saya lah, udah banyak banget gitu kan. Tapi it's not a passion gitu. Kok sekarang ini kan juga mau ini apa ya, banyak informasi yang ya banyak banget yang maksudnya kita sekarang terima nih informasi ya dari mana-mana. Nah kita kan kadang-kadang jadi lack of information dan akhirnya malah kita berpindah-pindah tuh. Nah kalau misalnya Kode ini kan lihat udah fokus nih digital marketing. Nah, ada nggak tips sih buat teman-teman? Maksudnya selain memang kita udah tahu arahnya kita apa, tapi ya kita tuh sekarang ini dikelilingin informasi-informasi ya di mana-mana nih gitu. Gimana nih supaya bisa benar fokus nih gitu maksudnya terhadap goalsnya kita gitu. Goalsnya ditulis dulu aja, goalnya mau apa. Abis itu dicek, apakah informasi ini membantu saya menuju goal saya atau enggak. Kalau enggak ya nggak usah. Gitu. Di breakdown juga ya berarti ya. Jadi kita misalnya kita bisa pilih-pilih juga ya di situ ya. Kayak main game lah, kayak main game itu loh. Kalau kita main game RPG gitu kan punya skill tree gitu kan. Skillnya apa aja gitu. Kan kita harus memaksimalkan skill satu khusus ke sana gitu. Kalau udah fire mulu gitu kan. Kalau fire campur water, dicampur lightning misalnya gitu kan. Nggak jadi gitu. At the end of the day nggak bisa lawan big boss-nya. Karena spread banget skillnya. Jadi pertama spread nggak apa-apa buat teman-teman. Coba aja find your passion. Itu. Kalau nggak passion gimana? Kalau nggak ini gimana? Duit atau passion? Kenapa harus dibanding-bandingin ya? Dapat duit nggak dari passion juga nggak apa-apa. Saya ngebangun apartemen, invest apartemen, jualan apartemen itu bukan passion saya. And I make billions still. Tapi yang mau saya fokusin adalah yang saya passion. Gitu aja. Nah, habis ketemu passionnya, nah sekarang PR-nya berarti nyari passion ya. Kalau nggak bisa nyari passion, apalagi nyari problem market. Nyari dalam diri aja gak ketemu, mau nyari di luar gitu kan. Habis itu passionnya, di breakdown kayak skill apa saja yang saya perlukan untuk menuju ke sana. Nah, kenapa saya suka di digital marketing? Karena apapun passion Anda butuh digital marketing. Enak banget ya? Iya. Gitu sih. Nggak bisa nggak gitu. Lu nggak bisa nggak sekarang. Apapun nismu, apapun passionmu, lu butuh digital marketing. Lu butuh jualan. Gitu aja. Passion tanpa jualan, bukan bisnis. Itu hobi. Karena semua bisnis ya pastinya kita juga butuh customer juga di situ untuk bisa menghidupi dari sebuah perusahaan juga gitu. Exactly. Ya dan makanya tadi Kode ini juga lihat
kasih cerita juga bahwa ya pentingnya list building di sini. Jadi balik lagi buat teman-teman semua ya kalau misalnya nanti tertarik juga, maksudnya kita bisa lihat juga pembelajaran bagaimana kita bisa memulai list building di bukunya Kode ini yang terbaru nih ya kok ya, di list building black book ya kok ya. Jadi nanti bisa linknya nanti bisa dari admin juga bisa share juga di bawah ini. Ya ini juga saya lihat di sini ada Jadi buku juga list ini sama sih, book. apapun passion Anda, lu tetap butuh list building, men, kalau mau masuk digital. Gitu. Mindsetnya dulu ya, di ini dulu ya, kayak kadang-kadang kan kita udah mindsetnya udah digital nih, wah banyak saingan nih, wah ini. Aku ada take away untuk mindset nih buat teman-teman nih. Kalau Anda masih banyak strugglingnya, masih banyak susahnya di hidup ini, berarti mindset Anda banyak salahnya gitu aja. Udah nggak perlu didebat, mindsetku bener atau enggak, itu nggak usah didebat. Kalau lu struggling in your life, mindsetmu banyak salahnya gitu aja. Oke. Ya kan? Kalau mindsetnya banyak benernya, harusnya hidupnya udah enak. Betul. Iya kan? Ini. Gitu aja, jadi nggak usah didebat kalau itu. Mindset lu gini, mindset lu gitu, lu ngomongnya begitu ya, gua unfollow lu ngomong begini. Nggak peduli saya. Kalau hidup lu udah enak, lu nggak pusingin orang lain ngomong apa. Gitu. Kalau lu masih pusingin orang lain ngomong apa, berarti hidup lu sengsara sebenarnya. Gitu kan. Sekarang bayangin aja, kalau hidupmu udah enak, terus ada orang gila pinggir jalan ngata-ngatain kamu gitu. Peduli nggak kita? Kagak peduli lah. Tapi kalau kita sudah stres, sudah ini, terus habis itu dikata-katain orang, kita nyolot balik. Why? Karena sebenarnya itu kita reflect. Kalau kita happy, kena gitu, nggak ngefek. Udah, cuekin aja lah, kita senang-senang lah, kita lihat pemandangan lah. Pasti kayak begitu. Jadi kalau kena terus balik, itu reflect sebenarnya, gitu. Nah, kalau reflect kayak begitu, artinya adalah mindset kita banyak yang salah, sehingga hidup kita juga belum enak. Cuman itu aja. Cara memperbaiki mindset gimana? Cari tahu dulu salahnya di mana. Iya. Menjawab juga nih, tadi ada yang nanya juga gimana cara mengatasi mental block karena lihat pesaing yang lebih pesat. Iya. Oh, jadi iya, gak cukup nih waktunya nih. Panjang itu kalau ngomongin itu. Panjang. Iya. Kok ini kita masuk ke rapid question aja nih kok. Mungkin pengen dari Kode ini bisa pilih salah satu aja dari rapid question ini. Kalau misalnya kita mau ngomong dari sosial media deh, Instagram atau YouTube kok kalau buat Kode ini? Dua-dua boleh gak? Nggak boleh kok, pilih salah satu sekarang. Kalau sebagai konten pilar utama, aku lebih suka kalau gini, bedanya begini, kalau aku posting konten, aku milihnya di YouTube. Gitu, kalau aku posting konten. Kalau Instagram, itu buat aku adalah channel komunikasi sebenarnya. Tapi kalau misalkan disuruh bener-bener pilih banget, I'll do YouTube. Oke. Perlu tahu alasannya nggak? Organik? Oh, gimana? Karena YouTube itu search engine, Instagram bukan. Oke. Video saya yang saya posting 7 tahun yang lalu bisa di-search tahu-tahu booming. Instagram hilang. Anda posting hari ini, dilihat 3 hari habis itu hilang. Ya. So that's Algoritma the reason. juga beda ya, algoritmanya ya. Beda. Oke, kalau misalnya kita ngomongin organik sama ads kok? Ads. Pilih. Clear. Ads. Lebih cepat ya, Kok ya? Lebih cepat. Scalable. Oke. Kalau suruh pilih antara market dulu atau produk dulu? Market dulu jelas, clear. Yes. Oke. Kalau kita bicara quality atau quantity kok? Quality atau quantity? Quality lah. Quality. Quality lah. Kadang-kadang Karena kan dengan dia quality aku bisa jual mahal. Oke. Mindsetnya seperti itu ya, Kak, buat teman-teman ya. Jadi ya kita pentingin kualitas, tapi juga tetap harus punya konsistensi juga dalam buat itu ya. Kalau misalnya kita udah habitnya terputus atau gimana, ya akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Oke. Kok kalau misalnya ini kok mau nanya juga, kalau misalnya dari teman-teman ini kan kita bicara mindset, tadi kan juga Kode ini juga bilang ya belajar NLP bisa setiap tahunnya. Kalau misalnya dari teman-teman mungkin yang masih baru awam juga dan masih baru mau memulai, kira-kira kalau misalnya dulu pertama kali Kode ini memulai itu materi mindset apa sih dalam setiap perjalanan ini paling bener-bener kayaknya berguna nih, maksudnya paling bener-bener yang kayak powerful banget akhirnya bisa ini gitu. Maksudnya apa? Belajar NLP buat aku, ya itu paling penting. Iya, NLP ya? Iya. Okay. Bukan belajar terus tahu ya, belajar tapi sampai ngerti dan bisa praktek. Itu beda. Oke. Ini ada yang bilang Kalau quality jual misalnya- mahal tapi jumlah sedikit. Better ngurusin orang sedikit daripada ngurusin orang banyak. Yes, Iya kan? betul. Gitu sih.
Kalau ini tadi kan NLP, kalau misalnya kode ini kan saya juga sempat lihat juga ada apa namanya pernah ikut hipnoterapi dari Romi Rafael juga ya kok ya? Aku pakai CD-nya Romi Rafael untuk fix my ini kan subconscious mind saya sih. Oke. No, bukan botol sih. Jadi memperbaiki mindset juga ya? Ya, intinya begini loh. Apa sih challenge-nya? Apa sih challenge-nya? Gitu aja sih. Gak bisa public speaking. Karena apa? Takut. Oke, kalau takut solusinya apa? Pakai hipnosis. Saya langsung order. 3 hari selesai. Oke. Istri saya sekarang sering live lagi. Saya live begini, dia di sebelah live juga gitu kemarin. Dulu, Wah. boro-boro. Ya, Tapi karena apa? berarti Karena mindset ya dia bisa tertantang untuk itu digunakan. tadi. Kayak, oke, aku mesti bisa ini. Karena dia punya brand sendiri kan. Mainan anak gitu, dia punya brand sendiri dan harus ngomong. Terus nggak bisa. Ya, saran saya simpel. Dengerin aja CD-nya Romi Rafael. Nggak ada salahnya kok. Didengerin, tau-tau bisa. Gitu. Iya, iya, betul. Oke kok, kalau ini mungkin pesan singkat kok untuk generasi muda kita yang gini kemarin kita juga bersumpah pemuda yang lagi berjuang terhadap mimpinya di saat ini. Kita pengen Kill your Apa? chicken mindset. Kalau buat saya. Anak muda itu satu yang paling ini. Ini terutama karena anak muda ya. Ya. Idealisme Anda kadang-kadang itulah pembunuh mimpi Anda sebenarnya. Oke. Sometimes itu pelajaran mahal buat saya bahwa idealisme itu membutakan kita terhadap advice yang berbeda dengan pola pandang kita gitu. Jadi anak muda, karena anak muda sih, saya pengen begini, saya pengen begitu gitu kan, idealisme gitu kan. Jadi ketika di coach atau di mentoring itu kaku. Nah itu kalau udah kayak begitu, saya mending gak usah mentoring sih. Saya mending ya udah jalanin aja, lu jalan aja nabrak-nabrak. Ntar kalau udah lembek dikit baru kita ketemu lagi gitu. Oke. Itu sih Jadi buat saya. chicken Your mindset idealism is di dangerous. mana? Ya, ya. Kalau misalnya mau tahu chicken mindset mungkin bisa nonton YouTube-nya Kode ini ya. Bisa subscribe juga di channelnya Kode ini. Banyak bahas-bahas tentang kita harus menghilangkan chicken mindset ya. Yes, CD Romi Rafael ada di IG saya di highlights. Oke. Bisa langsung ya ke IG-nya Kode ini juga. Ya, public Dan speaking. juga tadi kalau misalnya mau beli bukunya juga List Building Black Book itu juga bisa, nanti kita kirimin linknya juga bit.ly/lbb, LBB-nya huruf kapital _2020. Nanti juga kita akan lewat story juga, lewat Amafit juga kita akan sertakan juga di link. Kalau memang mau beli bisa langsung, karena banyak banget kita bisa belajar, terutama untuk mengumpulkan list dulu ya, karena kan kita benar-benar di dalam sebuah bisnis ya pasti kita harus butuh customer. Dan di situ gimana sih caranya, semuanya dijelaskan semua di dalam buku terbarunya Kode ini, List Building Black Book. Dan kalau misalnya mau langsung juga bisa dengar ceritanya langsung Kode ini ya, bisa langsung pesan juga bukunya juga tuh, bukunya Done is Better Than Perfect-nya ya. Itu juga luar biasa. Saya juga ada nih dua-duanya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, jadi seperti Kode ini yang sukses, terutama yang ini belum ya? Di area di digital. Yang ini belum ya? kok. Itu baru ya? Itu baru. Belum keluar nih kayaknya. Belum terbit. Oke. Nanti kalau terbit ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, terus juga bisa ceritain juga sih kenapa sih kita pentingnya, mungkin itu tentang tribe tadi saya baca ya gitu ya. Ya. Oke, mungkin kali ini di Dream Talk kali ini thank you banget Kode ini udah mau berbagi juga, mau sharing juga. Kita bisa belajar bareng tentang pentingnya ya tadi sebuah mindset, dan kita juga harus menghilangkan chicken mindset kita, dan kita juga harus berani memulai juga dalam sebuah walaupun ada hambatan, tantangan tadi dari perjalanan Kode ini juga ya udah banyak menggambarkan. Kalau memang mau tahu lebih lanjut perjalanan Kode ini seperti apa, bisa langsung aja beli bukunya, karena itu semua udah terjawab di sana, atau mungkin bisa nonton juga di YouTube-nya Kode ini sih. Di mana kok YouTube-nya? youtube.com/Denny Santoso. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman Dream Planner yang mungkin belum kenal Kode ini bisa langsung, tapi udah pasti semuanya mungkin udah tahu lah Kode ini seperti apa, karena udah terkenal banget, well known di digital marketer di Indonesia. Thank you so much Kode ini. Mungkin hari ini kita tutup aja, jadi mungkin kita udah full weekend juga, mudah-mudahan Kode ini juga sehat selalu, Cimelin juga semuanya sehat, anak-anak juga sehat, semuanya. Yang paling penting sekarang sih kesehatan ya, apalagi di masa pandemi ini. Thank you so much udah berbagi nih. Sama-sama, thank you everyone, thank you semuanya. Ya, thank you Kode ini, sampai ketemu di berikutnya ya kok.